Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, wajah pria tua Huang Yi yang awalnya tersenyum menjadi jelek saat boneka setan bumi muncul. Dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari tubuh boneka setan bumi. Orang ini sebenarnya membawa boneka yang begitu kuat bersamanya, ucap Huang Yi. Ekspresi Huang Yi berubah drastis, tetapi dia juga seorang lelaki tua yang sangat berpengalaman. Kakinya buru-buru melangkah di udara kosong saat dia melihat boneka setan bumi. Dengan gerakan kakinya, dia melesat ke segala arah untuk menghindar. Reaksi Huang Yi cukup cepat, namun kecepatan boneka setan bumi adalah level yang lebih tinggi. Orang bisa melihat kakinya menginjak tanah menyebabkan tanah bergetar sampai retakan terbentuk. Tubuh setan bumi itu muncul di depan Huang Yi seolah-olah telah berteleportasi. Tinjunya yang berwarna perak cerah tidak ragu-ragu saat menuju kepala pihak lawan dengan ganas. Dauki merah menyala melonjak keluar dari tubuh Huang Yi. Dia mengeluarkan teknik kuali api yang sangat besar dan dengan keras menekannya ke arah tinju boneka setan bumi. Tinju setan bumi bertabrakan dengan keras oleh keterampilan Do Huang Yi. Keduanya bertabrakan dan kebuntuan berikutnya hanya berlangsung sesaat. Segera tekanan yang sangat besar membuat ledakan dan itu berubah menjadi fragmen energi yang melesat ke segala arah. Boneka setan bumi saat ini mampu melawan Douzong bintang 9. Huang Yi adalah Douzong bintang 7. Dia secara alami bukan tandingan boneka setan bumi dalam bentrokan langsung. Huang Yi mengeluarkan erangan teredam dari tenggorokannya ketika kuali api pecah. Kakinya segera mundur. Tidak diragukan lagi ekspresi panik melonjak ke dalam hati Huang Yi saat dia mundur dengan menyedihkan. Dia benar-benar mengerti betapa merepotkannya berurusan dengan boneka setan bumi setelah secara pribadi bertukar pukulan dengannya. Dia buru-buru menekan darah yang melonjak di dalam tubuhnya. Awalnya dia berpikir bahwa dengan kekuatan bintang 7 Douzong anak kecil ini setidaknya akan tunduk padanya. Tetapi kenyataannya cukup kejam. Dari tampilan situasi ini, lupakan untuk memalak sedikit harta karun dari Xiaoyan. Apakah dia bisa pergi dengan aman kemungkinan akan menjadi pertanyaan yang sulit. Pada saat ini Huang Yi mulai menyesali keserakahannya sendiri. Huang Yi menstabilkan tubuhnya dan melihat boneka setan bumi siap menerkam lagi. Teman kecil ini, saya yang lama telah salah dalam hal ini. Izinkan aku pergi sekarang. Semua sumsum jiwa inti akan menjadi milikmu. Saya tidak akan berani ikut campur, ucap Huang Yi. Huang Yi sadar bahwa yang terbaik adalah melarikan diri terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk menyerang anak kecil ini begitu dia menemukan teman-temannya. Namun Xiaoyan tidak sebodoh itu. Huang Yi tiba-tiba melihat sosok Xiaoyan sudah menghilang. Ini benar-benar celaka, ucap Huang Yi. Huang Yi baru saja akan bergerak melarikan diri ketika angin menakutkan muncul di belakangnya. Setelah itu dengan keras menghantam punggungnya. Wajah Huang Yi langsung pucat setelah menderita pukulan berat ini. Huang Yi meludahkan seteguk darah dan melihat Xiaoyan yang perlahan-lahan muncul di depan dia. Anggap dirimu kejam, namun aku yang lama tidak akan membiarkanmu hidup. Kedua temanku juga telah memasuki alam pil. Mereka akan membantu saya membalaskan dendam, ucap Huang Yi. Sebelum dia selesai mengucapkan semua kata-katanya, dia memberikan sinyal melalui metode darah yang melesat ke langit dengan jentikan jarinya. Saya tidak akan keberatan jika Anda ingin mengantarkan nyawa teman Anda kemari, ucap Xiaoyan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa bertindak arogan hanya karena kamu memiliki boneka, ucap Huang Yi. Huang Yi mundur beberapa langkah dengan sangat hati-hati saat dia melihat Xiaoyan yang penuh dengan senyuman mendekat. Dia juga melirik boneka setan bumi yang siap menunggu perintah Xiaoyan. Huang Yi mengeluarkan batu spasial dan muncul di tangannya. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini,
Pria muda di depannya akan benar-benar melakukan pukulan mematikan. Aku yang dulu akan mengingatmu. Aku akan menunggumu di kota pil suci dan akan membayar semua ini, ucap Huang Yi. Huang Yi memegang batu spasial di tangannya sebelum tiba-tiba memecahkannya. Segera ruang di sekitar tubuhnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Sebelum saya gugur dalam hal kompetisi, apakah kamu berani menyebutkan namamu? Paling tidak biarkan aku yang lama tahu siapa yang telah mengalahkanku, ucap Huang Yi. Nama saya sederhana. Kamu bisa mengingatnya. Soyan, ucap Soyan. Sial, kenapa aku bertemu dengan orang yang bernama Soyan ini? Ucap dalam hati Huang Yi. Hanya setelah itu Huang Yi segera masuk ke dalam ruang spasial yang terdistorsi, yaitu ruang dimensi lain yang bisa mengantarkan dia kembali ke Peli Suci. Soyan melambaikan tangannya dengan melihat sosok Huang Yi menghilang. Soyan tidak terlalu peduli dengan teman yang disebutkan Huang Yi. Selama pihak lain bukanlah seorang elit Douzun, Soyan tidak perlu khawatir dengan kekuatannya saat ini jika mereka benar-benar akan bertemu. Alam pil ini memang bagus, tetapi saya tidak bisa lama-lama di sini karena ada batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu saya harus segera mendapatkan 3 harta alam pada daftar obat, ucap Soyan. Soyan mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya. Dia dengan mempelajarinya sebelum menentukan posisinya saat ini. Lokasi ketiga item ini harus berada di 3 lingkaran merah yang digambar di peta. Saat itu saya akan menuju ke sana dan melihat, ucap Soyan. Begitu Soyan mengambil keputusan, dia berhenti menunda lagi. Tubuhnya melayang tinggi. Setelah dia mengidentifikasi posisi di mana salah satu dari 3 lingkaran berwarna merah itu berada, tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang. Target pertama Soyan adalah pegunungan 10.000 obat. Pegunungan ini adalah salah satu dari 3 daerah yang dilingkari garis merah. Meskipun dia tidak tahu apakah barang yang dibutuhkan ada di sini, dia harus melakukan perjalanan ke sana. Ukuran alam pil kurang dari sepertiga ukuran wilayah pil. Namun orang tidak boleh meremehkan sepertiga ini. Dengan harta alam di alam ini, kemungkinan tidak ada satu faksi pun di benua yang tidak tertarik kepadanya. Ruang ini setara dengan memiliki gudang bahan obat yang tak akan habisnya dan berharga. Dari sini orang bisa tahu seberapa kaya Pil Tower. Dengan kecepatan Soyan, dia akan paling banyak membutuhkan 1 hari dan 1 malam untuk melintasi alam pil ini. Oleh karena itu Soyan secara bertahap tiba di dekat pegunungan 10.000 obat yang telah dilingkari di peta. Soyan telah melewati cukup banyak pesaing lain di sepanjang jalan. Sebagian besar dari mereka menjaga jarak jauh setelah melihatnya. Jelas mereka takut dia akan tiba-tiba menyerang. Hal semacam ini tidak jarang terjadi di alam pil. Bagaimanapun semua orang di sini adalah pesaing. Soyan tidak peduli dengan orang-orang yang menghindarinya. Orang-orang ini tidak bisa mengancamnya. Karenanya dia tidak menyerang mereka seperti pria besar yang menyerang mereka sebelumnya. Setelah pandangan acuh tak acuh tubuhnya bergegas melewati mereka. Tentu saja tidak semua pesaing lari sepanjang jalan saat bertemu Soyan. Dia juga bertemu beberapa ahli yang sama-sama mencapai kelas Douzong. Kekuatan mereka mungkin tidak sebanding dengan Huang Yi, tetapi mereka tidak jauh lebih lemah. Selain itu yang paling penting adalah sebagian besar dari orang-orang ini sudah cukup tua. Jelas mereka menjadi anggota terkenal dari generasi yang lebih tua. Soyan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orang ini. Untungnya orang-orang ini memahami situasinya. Mereka samar-samar bisa merasakan bahwa Soyan bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti ketika dia melewati mereka. Oleh karena itu mereka semua minggir setelah bertukar pandangan dengannya dari jarak tertentu. Tanpa orang-orang ini menghalangi dia, perjalanan Soyan sangat damai. Selain diserang oleh 2 binatang ajaib yang kuat di sepanjang jalan, semuanya berjalan lancar. 2 binatang ajaib yang tiba-tiba menyerang Soyan tidak membuatnya merasa terkejut. Hanya saja binatang ajaib di sini tampaknya lebih liar dan lebih ganas daripada binatang ajaib di benua Daoki. Mungkin karena benih kekerasan yang dicampur dengan energi alam. Selain 2 binatang ajaib yang telah meluncurkan serangan diam-diam, Soyan tidak terhalang oleh hal lain.
Oleh karena itu, setelah melakukan perjalanan selama 5 hingga 6 jam, pegunungan 10.000 obat akhirnya muncul di matanya. Hanya nama pegunungan 10.000 obat saja memberitahu seseorang betapa luar biasa pegunungan ini. Setelah Soyan melirik pegunungan yang menjulang tinggi, dia merasa bahwa energi di dalam gunung ini benar-benar terlalu padat. Pegunungan itu seperti naga besar yang berbaring dengan cara yang berkelok-kelok. Udara pegunungan diselimuti kabut tebal. Kabut ini tidak alami, sebaliknya itu diaglomerasi dari energi padat. Sosok Soyan tetap tergantung di langit di tepi pegunungan ini. Dia merajut alisnya dan melihat ke pegunungan yang tertutup kabut. Meskipun dia belum melangkah ke pegunungan ini, dia bisa mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam untuk merasakan bahwa pegunungan ini bukanlah tempat yang bersahabat. Sementara Soyan sedang merenung, gelombang suara bising dipancarkan dari tanah. Dia sedikit terkejut. Segera dia secara bertahap turun menuju lereng di luar pegunungan. Ada cukup banyak orang yang berdiri di sana. Orang-orang ini, apakah semua pesaing pengumpulan pil? Ucap Soyan. Soyan tanpa sadar sedikit terpana saat melihat orang-orang ini berkerumun di sini. Para pesaing di daerah lain mulai berkelahi atau memikirkan diri ketika mereka melihat satu sama lain. Namun mengapa orang-orang ini hidup bersama dengan damai? Soyan merenung sejenak sebelum menggerakkan tubuhnya dan mendarat agak jauh dari bukit. Semakin dekat semakin Soyan bisa melihat sekelompok besar orang ini setelah sedikit mendekati jaraknya. Dia langsung mengerutkan kening. Ternyata mereka juga para pesaing. Namun mengapa begitu banyak pesaing berkumpul di sini? Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari grup itu saat Soyan mendekat. Semuanya, saya pikir lingkaran merah juga harus digambar di peta Anda dan menunjukkan lokasi ini. Interior pegunungan 10.000 obat memang memiliki item dalam daftar tugas Anda. Namun kamu juga harus menyadari bahwa barang-barang di dalam pegunungan bukanlah barang yang bisa kamu ambil walau kamu menginginkannya. Ucap suara familiar itu. Song King? Kenapa dia ada di sini? Ucap Soyan. Soyan terkejut saat melihat Song King. Dia adalah orang yang disebut penatua terbunda dari Pil Tower. Karena Song King berada di atas batu, kemungkinan besar Chow Ying juga ada di sini. Ucap Soyan. Soyan mengalihkan pandangannya saat pikiran ini melintas di hatinya. Segera matanya berhenti pada batu hijau di tengah-tengah kerumunan. Chow Ying yang tampak sangat mempesona dalam gaun berwarna hitam duduk di atasnya. Setelah itu mata Soyan menoleh ke arah pegunungan yang tampak misterius di balik kabut. Dia juga mengangguk pelan. Dia bisa merasakan bahwa ada cukup banyak keberadaan yang kuat di dalamnya. Sepertinya mereka semua berkumpul di tempat ini karena membentuk grup. Karena ini adalah pegunungan 10.000 obat, ucap Soyan. Soyan kembali mengamati Song King dan menguping apa yang dia bicarakan. Dia berkata, berdasarkan apa yang saya ketahui, ada banyak binatang ajaib di dalam pegunungan 10.000 obat. Terlebih lagi yang memimpin binatang ajaib ini adalah binatang pamungkas yang telah mencapai puncak peringkat 7 dan memiliki setengah kaki di peringkat 8. Binatang buas ini telah menggunakan metode khusus untuk mengangkut banyak harta alam ke dalam gua. Di antara mereka termaksud banyak item pada daftar tugas yang kita butuhkan, ucap Song King. Banyak kegemparan terdengar setelah semua orang mendengar kata-kata Song King. Bahkan ekspresi Soyan sedikit berubah. Binatang ajaib dengan setengah kaki di peringkat 8 kekuatan bertarung itu pasti akan sebanding dengan Daozun sejati. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk merebut sesuatu dari mulut binatang buas ini. Bahkan Soyan akan merasa sulit untuk membunuhnya, kecuali jika Soyan menggunakan api teratai pemusnahan. Namun dia pasti akan memasuki kondisi lelah setelah itu. Di tempat seperti ini di mana musuh ada di mana-mana, Soyan dengan jelas mengerti apa artinya jika dia berada di kondisi lelah seperti itu. Song King mengabaikan bisingan di sekitarnya dan terus berbicara. Apa yang dia katakan itu benar. Dengan binatang buas di dalam pegunungan 10.000 obat ini, mereka semua bisa melupakan untuk mendapatkan barang-barang yang telah ditugaskan untuk mereka dapatkan. Di bawah binatang buas itu ada banyak binatang ajaib yang kuat. Jika kita bertindak sendirian,
Tidak mungkin untuk mendapatkan item tugas kecuali jika Anda telah mencapai kelas Dauzur. Oleh karena itu saya menyarankan agar kita semua untuk sementara bekerja sama satu sama lain dan berurusan dengan binatang buas itu. Setelah kita mengalahkannya, binatang ajaib yang di level bawah secara alami akan berhamburan, ucap Song King. Setelah beberapa saat ragu-ragu, mereka semua perlahan mengangguk setuju. Saya tahu apa yang semua orang khawatirkan. Kita bisa membuat kesepakatan. Sebelum kita menghabisi binatang buas itu, kita tidak boleh menyerang rekan kita. Siapapun yang melanggar perjanjian ini akan ditangani dengan upaya gabungan dari sisanya. Bagaimana? Ucap Song King. Orang-orang yang hadir saling berhadapan setelah mendengar ini. Mereka merenung sejenak sebelum menyatakan persetujuan mereka. Jika mereka tidak bisa menemukan solusi, kemungkinan tidak akan ada dari mereka yang bisa menyelesaikan tugas mereka. Selain itu, orang-orang kerumunan ini juga menyadari status Song King di Piltover. Oleh karena itu, kata-katanya mampu mempengaruhi orang lain. Song King akhirnya tersenyum setelah mendengar persetujuan dari mereka. Dia menoleh dan matanya tertuju pada Chow Ying yang tampak malas. Sebuah kebanggaan samar terlihat di dalamnya. Mampu menaklukkan begitu banyak alkemis luar biasa dari seluruh benua di depan seorang wanita cantik bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Soyeon tidak merasakan apa-apa dalam menghadapi hasutan Song King. Namun jika dia benar-benar berhasil mengumpulkan kelompok orang ini, itu akan menjadi kumpulan kekuatan yang cukup besar. Itu bisa menyebabkan binatang buas dari pegunungan 10.000 obat dalam masalah jika kelompok ini memblokirnya. Pada saat itu pasti akan menjadi kekacauan yang besar. Selama Soyeon bisa mendapatkan barang-barang yang diperlukan, dia tidak peduli dengan hal lain. Soyeon tenggelam dalam pikirannya sejenak sebelum mengangguk sendiri. Dia baru saja akan berbalik ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema di kejauhan. Matanya melihat ke atas dan dia melihat sebuah sosok bergegas dari kejauhan. Pemimpinnya adalah pemuda berpakaian putih yang diingat dengan baik oleh Soyeon. Ada kipas logam berwarna ungu di tangannya. Mata Soyeon langsung dingin saat melihat orang yang selama ini sudah dia incar. Kami akhirnya bertemu, ucap Soyeon. Orang yang bisa menyebabkan Soyeon mengungkapkan ekspresi seperti itu secara alami adalah pemimpin sekte muda dari sekte Suan yang mendalam, yaitu Chen Xian. Ada dua tetua di belakang Chen Xian. Soyeon tidak asing dengan dua orang ini. Mereka adalah penjaga Chen Xian yang ditemui Soyeon di pameran dagang alkemis. Dia sudah memiliki beberapa pembantu di alam pil ini. Dua orang tua itu juga alkemis. Tidak heran Chen Xian tidak takut, ucap Soyeon. Soyeon mengamati kedua lelaki tua itu. Kekuatan keduanya adalah Dozong Bintang 9. Mereka akan agak merepotkan untuk dihadapi. Dengan bisa menggunakan dua cara ini, sudah jelas untuk melihat posisi Chen Xian di sekte Suan yang mendalam. Sebagian alasan mungkin karena dia adalah pemimpin sekte junior. Sementara Soyeon merenungkan statusnya, kelompok Chen Xian dengan cepat bergegas mendekat. Dia perlahan mendarat di bukit di depan banyak tatapan. Chen Xian menyapu matanya setelah mendarat. Setelah itu mereka berhenti di Soyeon yang tidak jauh. Dia sedikit terkejut telah melihat Soyeon. Soyeon, hahaha, akhirnya kita bertemu di sini. Sepertinya keberuntunganmu memang sangat buruk, ucap Chen Xian. Chen Xian perlahan berjalan menuju Soyeon saat dia berbicara sambil tersenyum. Mata Soyeon tenang saat dia melihat senyum sinis Chen Xian. Setelah itu dia melirik dua lelaki tua yang mengikuti dari belakang. Apakah ini dukunganmu? Ucap Soyeon. Apakah menurutmu itu tidak cukup? Saya pikir itu sudah cukup bukan? Ucap Chen Xian. Senyum ganas melintas di wajah dua lelaki di belakangnya. Mereka mengambil langkah maju dan dua aura agung keluar. Perubahan tak terduga menarik perhatian semua orang di bukit. Namun tidak ada yang melangkah maju untuk mengulurkan tangan. Sebaliknya semua orang mundur ke kejauhan. Rasa dingin melintas di mata Soyeon saat dia melirik kedua lelaki tua itu. Kedua orang ini memang cukup kuat. Namun Chen Xian agak terlalu naif dalam berpikir bahwa keduanya bisa membunuh Soyeon. Bunuh dia, teriak Chen Xian. Dipahami,
ucap kedua orang itu. Kedua tetua segera mengakui perintah Chen Xian. Daoqi yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Tekanan besar menyebabkan beberapa orang yang lebih lemah di sekitar merasa agak tertekan. Soyan yang masih santai dan api hijau giok meletus dari tubuhnya dan menggantung di jarinya. Tepat ketika kedua belah pihak berada dalam suasana terhunus pedang, tiba-tiba terdengar suara tawa. Semua orang segera menoleh dan itu adalah Song Qing dan Chou Ying perlahan melangkah maju. Jadi itu saudara Chen Xian, ucap Song Qing. Tidak terduga aku bisa bertemu dengan saudara Song Qing di sini, ucap Chen Xian. Song Qing tersenyum, matanya beralih ke Xiaoyan di samping. Apakah ada permusuhan di antara kalian berdua? Ucap Chou Ying menatap Xiaoyan, setelah itu dia menatap Chen Xian. Aku punya dendam dengan orang ini, ucap Chen Xian. Ekspresi menggoda melintas di wajah cantik menarik Chou Ying saat dia berjalan menuju Xiaoyan dan bertanya, "Kenapa kamu membentuk musuh di semua tempat?" ucap Chou Ying. "Mereka hanyalah sekelompok badut yang melompat-lompat," ucap Xiaoyan. "Apa katamu?" ucap Chen Xian. Ekspresi Chen Xian berubah dingin setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menduga Xiaoyan berani berkata seperti itu di hadapannya. Mata cantik Chou Ying dengan lembut menyapu Chen Xian dan dua lelaki tua di sampingnya. "Karena kalian semua telah datang ke sini, kemungkinan besar kalian datang karena item tugas di pegunungan 10.000 obat. Tempat ini tidak bagus untuk menyelesaikan dendam. Meskipun kemampuanmu cukup hebat, mustahil bagimu untuk merebut sesuatu dari binatang ajaib yang levelnya setara dengan elit Douzun. Oleh karena itu saya menyarankan Anda semua untuk sementara mengesampingkan dendam Anda. Mari bergandengan tangan dan membicarakan hal ini setelah menyelesaikan masalah pegunungan 10.000 obat ini," ucap Chou Ying. "Ying benar, saat ini tidak bijaksana untuk bertarung secara internal. Jika tidak, semua orang tidak akan bisa mendapatkan item tugas mereka. Pada saat itu kami akan kehilangan kualifikasi kami untuk berpartisipasi dalam kompetisi," ucap Song Qing. Chen Xian merajut alisnya sedikit setelah mendengar ini. Namun dia tidak bisa mengabaikan saran Chou Ying dan Song Qing. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memelototi Xiaoyan dengan kejam. Dia dengan dingin berkata, "Kali ini, aku akan melepaskanmu karena Nona Chou Ying. Namun Anda harus berdoa untuk diri sendiri begitu kami meninggalkan pegunungan 10.000 obat ini," ucap Chen Xian. "Semoga saja," ucap Xiaoyan. "Saudara Chen Xian benar-benar murah hati," ucap Song Qing. Song Qing mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan dan tersenyum. Dia berkata, "Saat ini kami juga membutuhkan bantuan. Karena kita sudah kenal, Anda harus mengikuti kami. Ketika kita mengalahkan binatang buas itu, Anda juga akan bisa mendapatkan sesuatu," ucap Song Qing. "Lupakan, aku tidak terbiasa bekerja sama dengan orang asing," ucap Xiaoyan. Setelah mengatakan ucapan itu, Xiaoyan berbalik dan pergi sendiri. Song Qing terkejut ketika Xiaoyan menolaknya. Wajahnya segera berganti-ganti antara marah dan dendam. Tidak terduga bahwa Xiaoyan tidak memberinya wajah apapun. "Xiaoyan, aku akan melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Apakah Anda pikir Anda bisa membunuh binatang buas itu sendirian?" ucap Song Qing. Chou Ying di sampingnya juga terkejut dengan keputusan Xiaoyan. Alisnya menjadi vertikal. Orang ini tampaknya sangat berbeda dari orang biasa. Meskipun kata-kata Song Qing mungkin mengerikan, apakah orang ini tidak menyadari situasi saat ini? "Saudara Song, saya sudah mengatakan bahwa tidak perlu memberi orang seperti itu wajah apapun. Anda peduli dengannya tetapi dia tidak menghargai hal itu. Dari apa yang saya lihat, kita lebih baik menyerang dan menghabisi orang ini. Ini akan menyelamatkan Anda dari masalah yang tak terduga nanti," ucap Chen Xian. Ekspresi ganas melintas di wajah Song Qing ketika dia mendengar kata-kata Chen Xian. Xiaoyan tidak memberinya wajah apapun di depan Chou Ying. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat tidak senang. "Kenapa tidak?" ucap Song Qing. Mata Song Qing menjadi dingin. Dia melihat ke belakang Xiaoyan sebelum mengangguk lembut. Ekspresi seram tampak lebih jelas di mata Chen Xian ketika dia melihat Song Qing mengangguk kepalanya. Dia menoleh kedua tetua di sampingnya.
Kedua tetua juga mengangguk dengan ekspresi seram saat melihat tindakan Chen Xian. Kaki mereka segera menekan tanah. Setelah itu tubuh mereka berubah menjadi dua sosok manusia kabur saat bergegas mengejar Soyan. Mereka berdua telah muncul di belakang Soyan. Angin tajam di tangan mereka seperti pisau saat dengan kejam mengarah ke Soyan. "Apakah kamu hanya ingin pergi setelah menyinggung pemimpin sekte junior?" ucap kedua tetua itu. Darah segar yang diharapkan tidak muncul ketika tangan keduanya menembus tubuh Soyan. Pada saat yang sama punggung Soyan perlahan hancur. "Tubuh bayangan," ucap kedua tetua itu. Ekspresi kedua tetua itu segera berubah setelah melihat ini. Angin dari tinju mereka bergetar dan menghancurkan bayangan itu. Teriakan tergesa-gesa segera keluar dari kedua tetua itu. "Pemimpin sekte junior, hati-hati!" teriak kedua tetua itu. Wajah Chen Xian dan Song Qing berubah ketika mereka mendengar teriakan tergesa-gesa dari kedua tetua. Terutama wajah Chen Xian. Kaki Chen Xian menginjak tanah saat pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu tubuhnya melesat ke belakang. Namun, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi saat sosoknya bergerak mundur. Sosok buram muncul dari distorsi itu. Api hijau giok melilit tinju sosok itu. Dengan keras merobek punggung Chen Xian dari belakang. Chen Xian menderita pukulan serius dan terlempar dengan sangat menyedihkan. Ekspresinya pucat saat melihat bekas serangan itu dan darah merembes keluar dari mulutnya. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya namun sosok kurus Soyan perlahan muncul di tempat itu. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.